Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita masih akan tetap belajar mengenai cerita fantasi. Saya harapkan semoga kalian pada hari ini tetap semangat, tetap sehat, dan tetap selalu optimis dalam pelajaran-pelajaran Bahasa Indonesia dan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, untuk hari ini kita masih tetap akan mempelajari teks cerita fantasi. Tetapi pada hari ini kita akan berbicara mengenai unsur cerita fantasinya. Di pertemuan berikutnya ini ya, unsur cerita fantasi akan kita kupas tuntas. Mulai dari yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada sudut pandang, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada alur, yang keenam ada amanat. Itulah yang disebut sebagai unsur cerita fantasi. Nah, unsur cerita fantasi itu sendiri apa? Jadi unsur cerita atau unsur teks itu adalah unsur yang harus ada di dalam sebuah karya, terutama cerita. Bagi yang ingin membuat atau menulis cerita harus terdapat unsur intrinsiknya. Jadi kalau begitu unsur atau bisa disebut juga unsur intrinsik ya, itu harus ada di dalam sebuah cerita. Tidak hanya cerita fantasi saja, tetapi karena kita sekarang mempelajari dan belajar bersama-sama tentang cerita fantasi, nah kita akan membahas unsur dalam aspek cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Jika kita membaca sebuah cerita, pasti ada temanya. Misalkan di situ ada anak sekolah, ya, anak sekolah. Kemudian di situ ada sekolahnya. Kemudian di situ ada guru yang menjadi teladan. Guru menjadi teladan. Nah, kalau begitu, temanya tentang apa? Kalau ada anak sekolah, kemudian ada sekolahnya, latarnya itu berada di sekolah, kemudian guru menjadi teladan, itu temanya biasanya tentang pendidikan. Ya, tentang pendidikan. Karena dalam aspek yang diterangkan ini berbicara masalah pendidikan. Yang kedua adalah latar. Latar ini adalah bisa tempat, kemudian bisa waktu, bisa suasana cerita, ya. Jadi latar sendiri itu ada tempat, ada waktu, ada suasana, ada tiga ya ceritanya. Sudut pandang. Kalau sudut pandang itu adalah tokohnya. Dari sudut pandang tokohnya itu dari mana? Jadi begini, misalkan ada dua sudut pandang itu. Ada tokoh utama. Sebentar, saya ulangi ya. Sudut pandang orang pertama. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Maksudnya bagaimana Ustadz? Jika orang pertama itu tokoh utamanya atau tokoh yang sering muncul, itu biasanya saya. Jadi menyebutkan diri sendiri, menceritakan diri sendiri. Kemudian bisa aku, bisa kami, dan sebagainya. Tetapi jika sudut pandangnya orang ketiga, tokoh utama itu berarti tokoh yang sering muncul. Jika tokoh utamanya adalah orang ketiga, biasanya memakai kata mereka, memakai kata ia, beliau. Kemudian bisa juga nama orang. Nah, ini kan biasanya banyak terjadi di cerita-cerita nama orang ya. Tokoh utamanya atau tokoh yang sering muncul adalah nama orang, gitu ya. Nah, tokoh sekarang. Tokoh itu berarti adalah orang yang diceritakan atau orang yang bercerita bisa. Nah, tokoh sendiri itu ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis, gitu ya. Kemudian alur. Alur ini ada tiga sebenarnya ya. Alur maju, alur mundur, kemudian ada juga alur campuran. Jika alur maju, ini ada perubahan nasib.
perubahan nasib pada tokoh utama. Jadi misalkan tokoh utamanya itu semula miskin, kemudian dia bekerja keras supaya menjadi kaya di akhirnya. Itu bisa juga menjadi alurnya alur maju. Tetapi jika alur mundur, nah dia sekarang itu berada di masa kini. Kemudian dia menceritakan masa lalu, itu namanya alur mundur. Menceritakan masa lalu. Kalau campuran ini adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Misalkan dia menjadikan masa lalunya sebagai pelajaran untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Itu alur campuran. Tetapi di tataran SMP kelas 7 yang diajarkan nanti atau yang diteskan biasanya hanya alur maju dan alur mundur saja. Alur campuran tidak, nanti ketika kelas 9 ya. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, ini ada pesannya. Pesan yang terkandung. Pasti ada pesan. Ada yang ingin disampaikan pengarang di dalam sebuah cerita. Begitu anak-anak. Selanjutnya, ini saya lihatkan contoh cerita fantasi ya. Kita akan analisis dari segi unsurnya. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Ada tokoh namanya Laila. Ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Jika Laila ini sudut pandangnya dilihat. Kalau memakai nama orang, berarti sudut pandangnya adalah orang ketiga. Ya, sudut pandangnya sekali lagi adalah orang ketiga. Berarti Laila ini sudut pandang, saya singkat SP ya, sudut pandang orang ketiga karena nama orang. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek. Dalam keseharian, Laila ia membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. Berarti di sini ini tokoh kejadiannya, ceritanya di jalan ya. Berarti ini latar tempatnya, latar tempat di mana di jalan. Saat tengah mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan lagi. Laila mengambilnya dengan senang. Ini suasana, berarti latar suasananya. Latar suasana dengan senang hati ya. Ia akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, di sini ada latar tempat lagi ya di sini. Berarti latar tempatnya selain di jalan juga ada di rumah. Latar tempat. Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kaget ia ketika selesai menggambar bunga. Tiba-tiba bunga tersebut menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Coba begini. Dia tadi tidak punya pensil. Itu kan? Tidak punya apa tadi? Tidak punya pensil gambar ya, pensil warna ya, tidak punya pensil warna. Nah, kemudian dia menemukan apa? Menemukan pensil warna. Kalau begini ada perubahan nasib nggak dari segi tokohnya? Ada kan? Nah, berarti alurnya adalah alur maju. Alur maju cerita ini karena ada perubahan nasib pada tokoh utamanya yang semula tidak punya pensil warna, dia kemudian menemukan pensil warna ini. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat memang nyata. Sesaat setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Nah, saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia karena kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meskipun begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Di sini ada amanat yang ingin disampaikan pengarang.
Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun keluarganya. Berarti di sini ya pesannya tidak boleh untuk bersikap berlebihan. Begitu anak ya. Kita kembali ke cerita fantasinya ini. Berarti di sini unsurnya ya kita satu-satu kita ingat-ingat tadi di cerita yang ada di Laila tadi ya. Temanya kira-kira tentang apa tadi? Misalkan di situ ada Laila, kemudian di situ ada dia sedih karena tidak punya pensil gambar, kemudian di situ kemudian dia menemukan pensil gambar yang ada di sampah, gitu kan? Nah, berarti di situ ada pelajaran yang bisa dipetik bahwa Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Jadi di sini juga udah unsur pendidikan. Ya, temanya bisa ini misalkan tema pendidikan ya. Pendidikan bisa. Judulnya apa misalkan Laila gadis yang suka menggambar bisa. Latarnya tadi selain di jalan di mana? Ada di rumah juga ya. Kemudian suasananya senang ya. Nah, kalau dia itu mencari sesuatu di jalan tadi di sini memunguti plastik di jalan, pasti latarnya siang hari. Nah, karena sudut pandangnya itu adalah nama orang, ya, sudut pandang adalah nama orang, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Karena tokoh utama adalah Laila disebutkan. Tokohnya siapa saja? Tokohnya di situ tadi ada Laila, kemudian ada orang tua Laila. Alurnya alur apa? Ya, alurnya tadi kan begini. Laila tidak punya pensil warna atau pensil menggambar. Ya, semula tidak punya pensil menggambar. Alurnya, semula tidak punya pensil gambar. Nah, kemudian akhirnya dia menemukan pensil ajaib. Ada perubahan nasib yang semula miskin menjadi kaya karena pensil itu bisa mewujudkan keinginannya. Berarti di situ tadi ceritanya adalah alur maju. Itu ya. Nah, amanatnya berarti amanat pesan yang terkandung dalam cerita Laila tadi, pensil ajaib. Berarti amanatnya adalah apa? Amanatnya berarti di situ tidak boleh berlebihan atau tidak boleh hidup secara berlebihan, berfoya-foya atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu misalkan karena di cerita tadi, karena jika bersikap berlebihan akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Begitu anak-anak ya untuk unsur intrinsik atau unsur cerita fantasi ini. Jadi di sini ada tema, kemudian ada latar, ada sudut pandang, ada tokoh, ada alur, ada amanat. Nah, ini adalah pembahasan dari cerita Laila tadi. Temanya tema pendidikan, latarnya siang hari, di jalan, di rumah, dan sebagainya. Begitu anak ya, untuk pembahasan dan contoh dari unsur cerita fantasi. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk menentukan unsur dalam sebuah cerita. Jadi, dengan melihat unsur saja kita sudah bisa mengetahui bagaimana isi dari cerita tersebut. Begitu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.